Selamat siang Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Alicia Tesonika Victoria Latuheru, serta NIM 2020-78003. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Kimia. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya. Materi pertama dengan masalah kecanduan memakai barang-barang luar negeri. Kecanduan serta ketergantungan barang-barang luar negeri yang dilakukan oleh bangsa Indonesia membuat nilai kualitas barang lokal menurun. Sedikit saja mau memakai barang lokal, bahkan sedikit saja juga yang mengenali barang lokal. Hal ini juga menjadi masalah karena memperkecil daya saing barang lokal dengan barang-barang luar negeri. Adapun beberapa saran yang dapat dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut, yaitu memberikan arahan bagi anak-anak bangsa tentang apa itu identitas bangsa Indonesia melalui produk-produk dalam negeri, memberikan sosialisasi penting menggunakan produk lokal dan memberikan insentif pajak. Mulai mencintai produk dalam negeri, mengikuti sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang bagusnya produk lokal, menggunakan produk lokal, mengenalkan produk lokal lewat pasar internasional, serta mengembangkan produk lokal agar bisa bersaing dengan produk luar. Materi kedua dengan permasalahan separatisme. Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah dari satu sama yang lain. Hal ini memecahkan kesatuan negara yang sudah dijaga sejak lama. Contohnya organisasi Papua Merdeka. Kelompok ini menginginkan Papua merdeka dan memisahkan diri dengan Indonesia, sehingga pemerintah menganggap ini sebagai gerakan separatisme. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah permasalahan ini, yaitu pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil, peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik serta memperbaiki akses masyarakat. Materi ketiga dengan permasalahan yaitu hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah dalam segi ekonomi merupakan pendominasian cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ke badan usaha negara. Hal ini menyebabkan perusahaan negara kerap terlena dan mengabaikan pemberian layanan kualitas terhadap masyarakat. Beberapa saran untuk mencegah terjadi masalah ini ialah pengubahan isi pasar terkait agar tidak memberi uang bagi pelaku swasta sejauh tidak merugikan kepentingan masyarakat. Keempat dengan permasalahan hak dalam berpendidikan yang tidak merata dalam negara. Ketidakmerataan pendidikan di suatu negara akan menghambat kemajuan negara. Bahkan seringkali pendidikan di pusat selalu diprioritaskan daripada pendidikan daerah. Namun, biarpun diprioritaskan, banyak sekali daripada kota-kota besar yang anak-anak daerahnya tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan menjadi pengemis karena faktor ekonomi yang tidak memadai. Berikut ini saran-saran untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu pemerintah menelaah kembali semua kebijakan yang telah dilakukan dan memberikan solusi terbaik untuk pendidikan bagi anak bangsa, serta merangkul anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan untuk bersekolah, memberikan beasiswa juga bagi mereka. Materi kelima dengan permasalahan politik uang dalam pemilu. Kebiasaan ini bukanlah hal yang baru di negara demokrasi Indonesia. Para calon pemilu biasanya menyogok panitia pemilu agar dalam perhitungan suara memberikan surat suara palsu yang mengatasnamakan rakyat mencoblos mereka, serta memberikan uang bagi masyarakat dengan syarat memilihnya saat datang mencoblos atau dengan istilah lain ialah serangan fajar. Beberapa saran untuk memperbaiki masalah tersebut, yaitu KPU lebih mengarahkan kepada panitia agar tetap tegas, memberikan konsekuensi bagi panitia yang melanggar entah dalam kebijakan atau diatur dalam undang-undang, serta calon yang menyogok akan didiskualifikasi dalam pemilu. Keenam dengan permasalahan pelanggaran terhadap hukum HAM. Contoh kecil pelanggaran HAM ialah kebebasan dalam berpendapat yang dikekang dan dibatasi. Hal ini jelas membuat rakyat tidak mampu menyuarakan hak dalam berpendapat dan tidak mampu berapresiasi dalam negara selayaknya. Masyarakat cenderung berpikir bahwa hak asasinya dicabut secara tidak langsung. Adapun saran-saran untuk memperbaiki masalah ini, yaitu pemerintah harus mengembalikan hak itu dengan mendengarkan keluh kesah masyarakat entah dari demo ataupun dari sosial media. Menjalankan asas pada undang-undang tentang kemerdekaan berpendapat, yaitu asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat.
Materi ketujuh dengan permasalahan budaya negara yang diakui oleh negara tetangga. Banyak sekali budaya Indonesia yang diakui sebagai budaya tetangga. Hal ini membuat Indonesia geram karena banyak sekali bukti bahwa budaya itu asli dari Indonesia. Contohnya, lagu Rasa Sayangnya yang diakui Malaysia padahal itu asli milik Indonesia. Wayang kulit, batik, serta makanan Indonesia yaitu rendang. Adapun beberapa saran untuk bisa mengatasi masalah tersebut, yaitu menghargai budaya kita sendiri, menjaga dan melestarikan budaya kita sendiri, bahkan tidak lupa akan budaya kita sendiri, sering-sering melakukan pameran untuk menunjukkan budaya kita, agar anak bangsa juga tidak lupa dengan budaya kita sendiri. Materi terakhir atau materi ke-8 dengan permasalahan kelompok-kelompok yang sering merusak kedamaian negara. Kelompok-kelompok ini membuat masyarakat lebih ketat lagi menjaga keamanan dan pertahanan negara, sebab kelompok ini bisa saja membuat onar dan merusak kedamaian negara, bahkan sering mengganggu aktivitas masyarakat jika mereka membuat onar dan memakan korban jiwa dalam bertindak anarkis. Saran-saran untuk memperbaiki masalah tersebut yaitu masyarakat memiliki hak untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara selain polisi dan TNI. Negara juga harus memperkuat lagi keamanan negara dan harus bisa menindaklanjuti para pemberontak tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian dari apa yang saya presentasikan dan terima kasih.